Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini
semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, berbicaralah bagi kami. Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau hidup menuruti kebenaran firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita setiap hari, artinya di dalam setiap perjalanan hidup kita dari hari lepas hari, ada begitu banyak keputusan-keputusan hidup yang kita buat, keputusan-keputusan hidup yang kita ambil. Nah, persoalannya adalah seringkali kita tidak pernah menyadari atau kita tidak pernah mau berpikir apakah keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita itu adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita tidak pernah memikirkan itu, saudaraku. Padahal kita hidup sebagai orang percaya, segenap hidup kita milik Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Itu artinya keputusan hidup yang kita buat, keputusan hidup yang kita ambil pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh tidak. Nah, saudaraku, kenapa kita harus mengambil keputusan harus sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebab sebagai orang percaya, kita harus mengerti kalau keputusan hidup yang kita buat hanya menuruti keinginan diri kita sendiri. Yang sudah sering saya katakan bahwa keinginan diri kita sendiri biasanya selalu dipenuhi dengan keinginan daging. Nah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-7 kita baca sekali lagi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau kita tahu bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, kita tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan daging. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi seharusnya di dalam hidup ini kita menyerahkan segenap hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Tidak boleh tidak, saudaraku. Kalau kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, itu artinya kita bukan anak Allah. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya kalau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Allah, kita sedang menggiring kehidupan kita menuju kebinasaan, saudaraku. Kenapa demikian? Karena di dalam Roma 8 ayat 13, firman Tuhan katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perhatikan itu. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi apapun yang menjadi keinginan hawa nafsu diri kita yang selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, kita harus bisa, kita harus mau mematikan semuanya itu dari dalam kehidupan kita. Lalu kita memberi diri supaya hidup di dalam pimpinan roh. Ingat, saudaraku, jangan sampai nanti kita akan menyesal setelah berada di balik kematian.
Sebab setelah kita berada di balik kematian, sudah tidak ada waktu lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Jangan sampai menyesal, saudaraku. Ingat, firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita tidak mau menyalibkan daging dengan hawa nafsu diri kita, maka di masa hidup kita yang sangat singkat di dunia ini, yang firman Tuhan katakan hanya 70 tahun, kalau kita tidak berjuang untuk menyalibkan daging kita, maka dapat dipastikan di balik kematian nanti kita akan binasa di kekekalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup menuruti keinginan daging inilah yang membuat seringkali keputusan hidup yang kita ambil di dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, kenikmatan daging itu hanya sementara. Jadi jangan tukar keselamatan kita dengan kenikmatan yang hanya sementara. Saudara, kita harus melihat kepada ketaatan Tuhan Yesus yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita terus hidup di dalam keinginan daging, kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ini yang harus kita pahami. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa hidup melakukan kehendak Allah kalau kita tetap hidup menuruti keinginan daging. Saudaraku, kalau kita sudah tahu bahwa keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah, lalu kita masih mau tetap hidup menuruti keinginan daging, kita menjadi orang yang paling bodoh. Sekali lagi, kita akan menjadi orang yang paling bodoh. Karena apa? Karena kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya kita akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Ingat saudaraku, bukan tanpa alasan firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kalau hidup kita tidak ditemukan kudus di hadapan Allah, maka hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Saudara, keinginan daging akan membuat hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Keinginan daging hanya membawa kita hidup di dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ingat baik, sekali lagi ingat baik. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir mereka. Artinya dosa tetap mendapat hukuman. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu saya mau katakan sekali lagi di akhir renungan ini, jangan sampai saudara menyesal. Saya harus katakan, berhentilah hidup menuruti keinginan daging dan mulailah hidup melakukan kehendak Allah supaya hidupmu berkenan di hadapan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menegur kami, bahkan menyadarkan kami, supaya kami memperhatikan segenap kehidupan kami, untuk tidak lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan diri yang selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, yang hanya membawa kami untuk menikmati kenikmatan hidup yang sementara. Dan pada akhirnya, hal itu akan membawa kami kepada kebinasaan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah menyadarkan kami. Lalu saat ini, kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup yang salah. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menurunkan tangan, memberkati setiap kami.
Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam mesbah syukur besok hari. Shalom.